Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Ya, kali ini saya masih ada di sekitaran Danau Batur dan Gunung Batur. Kali ini saya take off dari Geopark Batur ya teman-teman. Elevasinya sekitar 1300 meteran di atas permukaan laut. Dan dari sini kita bisa menikmati panorama Gunung Batur dan Danau Batur ya. Baik, saya akan coba explore Gunung Batur dan sekitarnya dari sini. Dan seperti teman-teman lihat, karena tempat take off saya tinggi, ini saya turun ya. Ketinggiannya jadi minus sekitar 170 meter ya. Dan saat ini kita akan melewati lava yang sudah membeku. Lava ini adalah hasil erupsi tahun 1926 ya teman-teman. Dimana saat itu erupsinya cukup besar sehingga mengeluarkan lava ini mulai dari arah barat daya sampai tenggara ya. Dan kita bisa melihat ini warnanya hitam. Dan di sekitar sini belum ada vegetasi yang tumbuh. Baik teman-teman, kalau kita amati Gunung Batur dari arah sini ya, itu tampaknya dia ada 3 bagian. Jadi semacam berundak-undak gitu. Memang seperti saya baca di literatur, Gunung Batur ini mempunyai 3 kerucut ya. Dan terdapat beberapa kawah di kerucut-kerucut itu. Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Sekedar informasi tambahan lagi, Gunung Batur ini terletak di kaldera Batur ya, yang terbentuk sekitar 30.000 tahun lalu. Dan kemudian kaldera ini juga membentuk kaldera kedua yang lebih kecil. Jadi Gunung Batur purba itu sebenarnya sangat besar dan pernah mengalami erupsi yang sangat dahsyat sehingga dapur magmanya menjadi kosong ya, dan otomatis tanah yang di atasnya itu amblas membentuk kaldera ini ya. Baik, kita akan coba mulai mendaki. Dan tampaknya ada masalah di perekaman Google saya ya teman-teman. Jadi tidak bisa menampilkan OSD di sini. Dan di sebelah kanan ini kita bisa dapat melihat kawah ini ya. Ini kawah hitam namanya. Dan ini kita juga melewati kawah yang lebih kecil. Ini adalah kawah bagian pertama ya, yang paling rendah. Dan kita akan coba naik lagi di tingkat yang kedua ini. Dan kita bisa melihat juga ini ada kawah sebelah kanan ini. Dan ini kawahnya sampai sini ya. Kemudian ini adalah kerucut yang ketiga yang depan kita ini, yang paling tinggi ya. Dan sebelah kiri itu kita bisa melihat batas atau bibir kalderanya.
Ukuran kaldera Batur ini sendiri 10 kali 13 meter ya. Maaf, 10 kali 13 kilometer. Ya, ini kita sudah sampai di bibir kawah yang ketiga. Dan kawahnya cukup luas dan ada bagian yang sangat dalam itu. Saya akan coba menyusuri bibir kawahnya. Dan di bawah kita bisa melihat bekas-bekas ini ya, lava yang membeku. Dan puncak ini adalah puncak sunrise ya, tempat para pendaki biasanya menunggu atau melihat sunrise dari sini. Ini yang tadi pagi juga saya explore ya di video saya sebelumnya. Dan di bawah itu adalah puncak tertingginya, ini yang di depan kita ini ya. Hanya kecil saja. Oke, kita coba melewati kawah flypass. Begini keadaannya ya teman-teman, kering, tidak nampak ada asap. Tuh di situ Gunung Batur, Danau Batur ya, dengan background Gunung Abang ya. Oke, coba sekali lagi untuk melewati kawah utamanya ini ya. Saya coba lagi untuk menyusuri bibir kawah searah jarum jam. Kalau siang gini sudah sepi dari pendaki ya. Ini sudah pada turun. Kalau pagi di sini ramai sekali ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita akan menuju ke Danau Batur. Saya akan coba melihat Danau Batur agak dekat. Dan kita bisa melihat di bawah itu bekas jejak lava ya, yang mengarah ke danau. Tampaknya sudah mulai ditumbuhi sedikit vegetasi. Jadi kaldera Batur ini sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi geopark ya, kawasan geopark atau taman geologi ya. Di bawah kita juga bisa melihat batuan lava ya, batuan beku.
Danau Batur ini sendiri memiliki ukuran sekitar 7 kali 2,5 km ya. Jadi panjangnya sekitar 7 km, lebarnya yang terlebar adalah 2,5 km. Kotak-kotak ini adalah keramba untuk ikan ya. Di bawah itu ada jalan yang menuju ke Kintamani. Oke, saya akan coba menuju ke Gunung Batur lagi. Gunung Batur ini memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dari tempat saya take off, selisihnya hanya sekitar 500 meter ya. Oh maaf, nggak sampai, mungkin cuman sekitar 400 meteran ya. Terlihat jelas ya, jalur lava itu sebelah kanan. Gunung Batur ini terakhir erupsi sekitar tahun 2000 ya teman-teman. Dan kenapa gunung ini dikategorikan aktif? Karena di beberapa titik itu masih mengeluarkan uap panas dan bau belerang ya. Jadi kita akan menuju kawah yang kedua ya. Kawasan gunungnya sendiri hutannya tidak terlalu lebat, di banyak terdapat sabana ya, dan banyak terdapat kawah-kawah kecil seperti tadi. Oke, kita akan pulang ke home point. Kita akan melewati lagi kawah yang pertama ya. Ini yang di bawah kita ini ya. Ada 3 lubang ini tampaknya. Dan di depan itu, di tengah-tengah lava itu ada bagian semacam pulau ya, yang kelihatan hijau. Itu tidak terkena aliran lava waktu itu, jadi masih lebat ya hutannya. Jadi itu semacam cinder cone atau kerucut cinder ya.
Itu banyak jalur-jalur di bawah, itu adalah jalur truk tambang ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi batuan lava di sini banyak dimanfaatkan oleh penduduk ya untuk berbagai macam keperluan. Karena tempat take off saya tinggi ya, jadi saya tidak turun ke bawah lagi untuk menghemat baterai ya. Di daerah yang tempat saya take off itu merupakan bibir kaldera ya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya Gunung Batur purba dulu ya. Baik teman-teman, terima kasih buat yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini ya. Dan teman-teman bisa bagikan kalau ini dirasa bermanfaat.